alasan apapun. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Ones mau tanya tentang Raja Herodes. Apakah Raja Herodes berkuasa dari sebelum Yesus lahir sampai Yesus disalibkan, atau Herodes sebelum Yesus lahir berbeda dengan Herodes waktu Yesus disalibkan, Pak? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang baik sekali, saudara ya. Karena terus terang kalau kita tidak memahami dengan baik Herodes ini, maka akan pusing, saudara ya, terhadap Herodes ini. Karena terus terang, saudara, bahwa Herodes di dalam Alkitab itu bukan cuma satu, ada beberapa Herodes. Nah, sedangkan Herodes yang muncul pada saat cerita Natal, di mana dia mau membunuh Yesus, itu adalah Herodes yang dikenal sebagai Herodes Agung. Herodes Agung itu dia mulai memerintah itu sekitar tahun 63 sebelum Masehi, berarti itu terjadi sebelum Yesus lahir. Jadi dia sudah jadi raja sebelum Yesus lahir. Pada waktu Yesus lahir dia sementara jadi raja, ya. Dia sementara jadi raja, lalu dia mati itu pada tahun 4 sebelum Masehi, atau kira-kira 2-3 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, ini yang kita membaca dalam catatan Injil Matius. Pada waktu itu dia mau membunuh Yesus. Karena itu dia menyuruh membunuh semua anak umur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Tapi malaikat Tuhan datang menyuruh Yusuf mengungsikan Yesus ke Mesir. Setelah di Mesir, lalu malaikat datang lagi menyampaikan bahwa Herodes sudah mati. Itu Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, jadi saudara-saudara, Herodes yang dalam peristiwa Natal itu sudah mati. Tapi bagaimana dengan Herodes yang lain lagi? Ada Herodes yang membunuh atau memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ada Herodes yang ditampar sampai mati oleh malaikat. Ada Herodes yang turut mengadili Yesus bersama-sama dengan Pilatus. Ini bagaimana? Nah, saudara-saudara, di sini kita memang perlu mendapatkan penjelasan ya tentang Herodes ini. Dan sebenarnya Herodes ini adalah keturunan dari Herodes Agung yang ada di dalam peristiwa Natal itu. Dan saya akan jelaskan ini, saudara mungkin perhatikan baik-baik atau simak baik-baik. Kenapa? Karena apa yang saya ucapkan ini tidak ada slide, sehingga akan menyulitkan kita kalau kita tidak menangkap atau mengingat nama-nama yang saya sebutkan ini. Nah, saudara, tadi saya singgung tentang Herodes Agung yang muncul dalam kisah Natal. Herodes Agung ini, dia mempunyai istri yang banyak, saudara ya. Istrinya ada 10 orang. Dan karena itu dia juga punya anak banyak. Nah, biarpun dia punya anak yang banyak, 5 anaknya yang terkenal itu adalah, pertama namanya Aristobulus, kedua namanya Filipus I, ketiga namanya Antipas, keempat namanya Arkelaus, dan yang kelima namanya Filipus II. Saya ulang lagi, ini anak-anaknya Herodes yang terkenal. Pertama Aristobulus, kedua Filipus I, ketiga Antipas, keempat Arkelaus, dan yang kelima Filipus II. Nah, pada saat Herodes Agung ini mati tahun 4 sebelum Masehi, dia memberikan kerajaannya untuk 3 orang anaknya. Dibagi 3 menjadi 3 kerajaan untuk 3 orang anaknya. Dan 3 orang anak dari 5 orang anak yang saya sebutkan tadi yang mendapatkan bagian kerajaan itu adalah, pertama adalah diberikan kepada Arkelaus. Arkelaus ini berkuasa di wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea. Kedua adalah Antipas, itu dia menguasai Galilea dan Perea. Lalu Filipus II, itu dia menguasai wilayah timur. Jadi Filipusnya ada 2, ada Filipus I, Filipus II dari anak Herodes ini. Nah, tadi anak pertama itu Aristobulus. Tadi saya sebutkan ya, anak dari Herodes Agung, Aristobulus. Nah, Aristobulus ini sama sekali tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi dia mempunyai 2 orang anak yang diceritakan di dalam Alkitab. Anak laki-lakinya itu yang namanya Herodes Agrippa I. Herodes Agrippa I. Adiknya, adik perempuannya namanya Herodias. Ini anak dari Aristobulus atau cucu dari Herodes Agung. Ya, jadi namanya Herodes Agrippa I dan Herodias. Nah, saudara-saudara,
Herodes Agripa I atau cucu dari Herodes Agung ini, Herodes Agripa I ini, dia yang membunuh Rasul Yakobus dan memenjarakan Petrus, dan akhirnya dia mati dimakan cacing. Ini yang dicatat dalam Kisah 12 ayat 1-3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika dia melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Ini Herodes yang mana? Ini Herodes Agripa I, cucu dari Herodes Agung. Bapaknya yaitu Aristobulus, anak dari Herodes Agung. Dalam Kisah 12 ayat 21-23, dan pada satu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Dan seketika itu juga dia ditampar malaikat Tuhan karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Dia mati dimakan cacing-cacing. Nah, ini Herodes yang mana? Ini Herodes Agripa I, anaknya Aristobulus, cucunya Herodes Agung. Adiknya namanya Herodias. Nah, tapi ada cerita yang menarik di sini, saudara, bahwa anak Herodes Agung yang lain, yang namanya Filipus I itu, ternyata jatuh cinta dengan Herodias, yang adalah anak dari Aristobulus, saudaranya. Dan akhirnya dia kawin dengan Herodias. Dengan kata lain di sini, Filipus I kawin dengan keponakannya sendiri. Dan lalu akhirnya mereka mempunyai seorang anak yang namanya Salome. Jadi Filipus I kawin dengan Herodias, lalu punya anak Salome. Lalu saudara, anak yang berikutnya dari Herodes Agung namanya Antipas. Antipas ini lalu akhirnya juga jatuh cinta dengan Herodias, keponakannya, yang sudah dikawini oleh saudaranya Filipus I. Sehingga akhirnya Antipas ini merebut Herodias dari Filipus I, setelah sebelumnya dia menceraikan istrinya, Putri Aretas dari Arab. Sehingga akhirnya dia kawin dengan Herodias. Nah, saudara-saudara, peristiwa inilah dia merebut istri saudaranya yang adalah keponakannya. Peristiwa inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Antipas ini. Dan atas saran dari Herodias, Salome anaknya ketika ulang tahun menari, lalu minta hadiah kepala Yohanes Pembaptis. Maka akhirnya Antipas inilah yang akhirnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dia juga disebut Herodes. Ini yang dicatat dalam Matius 14 ayat 3 dan 4. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes. Ini Herodes yang mana? Ini Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Ya, dia menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, itu istri Filipus I, istri Filipus saudaranya. Ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ini jadi yang bunuh Yohanes Pembaptis ini adalah Herodes Antipas. Kalau yang membunuh Yakobus adalah Herodes Agripa I. Nah, Herodes Antipas ini juga lah yang mendengar tentang Yesus. Dia bersimpati terhadap Yesus, dan belakangan Yesus dikirim oleh Pontius Pilatus kepada Herodes Antipas ini. Jadi dia juga turut mengadili Yesus. Ini yang dicatat dalam Matius 14 ayat yang pertama. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Ini Herodes Antipas. Atau juga dalam cerita Lukas 23:8. Ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang, sebab sudah lama dia ingin melihatnya, karena dia sering mendengar tentang dia. Ini Herodes Antipas. Nah, lalu saudara, selanjutnya Arkelaus. Arkelaus ini kan anaknya Herodes juga, Herodes Agung. Arkelaus itu dia menggantikan ayahnya itu menjadi raja ya. Dan itu dialah yang dibicarakan dalam Matius 2 ayat 22. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Jadi ini Herodes yang lain lagi, Herodes Arkelaus namanya. Nah, anak Herodes Agung yang lain itu Filipus II. Tadi yang kita sudah bicarakan itu Filipus I. Filipus II ini lalu kawin dengan Salome.
kawin dengan Salome, anak dari Filipus I, bersama dengan istrinya yaitu Herodias. Dan dengan demikian sama dengan dia mengawini cucu saudaranya sendiri. Nah, Filipus II ini yang disebutkan dalam Lukas pasal 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Ini Filipus II ini ya. Nah, karena dia adalah orang yang bermartabat baik, rakyat Yahudi senang padanya, sehingga dia lalu jadi raja selama 37 tahun. Nah, lalu saudara, Herodes Agripa I, anak dari Aristobulus, yang tadi saya ceritakan, dia mati ditampar malaikat itu. Ya, itu namanya Herodes Agripa I. Dia mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak ini namanya Herodes Agripa II, lalu kedua namanya Bernike, dan yang ketiga namanya Drusilla. Ini 3 anak dari Agripa I. Agripa II, Bernike, dan Drusilla. Menariknya saudara, Agripa II ini justru mengawini adik kandungnya sendiri, yakni Bernike. Dan ini satu hubungan incest yang ditentang juga oleh orang Yahudi. Nah, Herodes Agripa II dan Bernike ini, mereka saudara sekaligus suami istri. Mereka pernah bertemu dengan Rasul Paulus dan mengaku hampir jadi Kristen karena mendengar pembelaan Paulus. Ini tercatat dalam Kisah 25-23. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike. Ini Agripa II dan adiknya sekaligus istrinya Bernike. Juga dalam Kisah 26 ayat 2-28. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ini Herodes Agripa II. Itu 2 orang anak dari Agripa I. Sedangkan anak yang ketiga dari Agripa I yaitu Drusilla, itu yang dibicarakan dalam Kisah 24 ayat 24. Dia kawin dengan seorang yang namanya Felix. Kisah 24 ayat 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Nah, ini adalah anak dari Herodes Agripa I. Jadi itulah Herodes dalam Alkitab dan dari keturunan dari Herodes Agung ini.